Oke, baik, shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Dalam saat ini Tuhan mengumpulkan kita dari rumah kita masing-masing dengan kesibukan kita. Kita datang untuk berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan di persekutuan doa Elsadai. Baik Bapak Saudara semua, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan segala puji syukur. Mari sambil bertepuk tangan, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Masih ada sukacita kok? Masih ada sukacita? Amin. Mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan pujian yang mengatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda
Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan katakan jangan lelah sambil bertepuk tangan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa buka. Dan mari kita mengangkat pujian yang mengatakan layak dipuji dan disembah. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengulangi pujian ini sekali lagi. Mari kita katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia.
Allah dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, dari tempat kami masing-masing sampai di sini dengan selamat walaupun dalam keadaan yang hujan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami akan memulai persekutuan doa kami pada malam hari ini. Bapa memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhir, biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Mama Saudara semua, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh Ibu Nengsi Kolokota dari Mazmur 73 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan diri dan kita mengangkat pujian yang mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dipersilakan. Baik, salam untuk kita semua. Pembacaan Mazmur puji-pujian bagi Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Mama Saudara semua akan membacakan ayat yang genap. Setelah sampai di ayat yang terakhir, kita akan membacakannya secara bersama-sama.
Sudah dapat semua kok? Pergumulan dan pengharapan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab sukacita tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkelumpuhan kecoklatan dan berbagai kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengatakan yang jahat. Harap berdasarkan kejahatan mereka dengan kegiatan. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang kembali kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang menyumbat. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan kesenangan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hari itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau tahu mereka, kau jadikan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu bangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kepandang hina. Ketika hatiku merasa pahit, dan dua pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan yang di dekatku. Tetapi aku tetap di dekatmu, aku memegang tangan kanan, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap ada selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Haleluya,
memperingati hadirat-Mu ya Allah, ya yang mempunyai kehidupan, atas kesempatan yang masih Bapak berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami masih diberi izin, kami masih dilayakkan untuk berkumpul di rumah doa ini untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami melanjutkan acara kami selanjutnya, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini sampai di saat ini. Agar biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik, agar biarlah ibadah kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak hadir di tengah-tengah kami, urapi kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menaikkan mazmur puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya mazmur dan puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat Tuhan dapat berkenan dan dapat Tuhan terima sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Acara kami selanjutnya dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan dalam kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk anak Tuhan yang telah membawakan kita dalam puji-pujian mazmur. Kita percaya walaupun sound system sedang rusak, tapi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan tidak berkurang, dan biarlah kita tetap sungguh-sungguh berada di dalam ibadat hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam ketiga beban doa yang akan dibawakan oleh Ibu Susan Baanka Lampung. Dan sambil anak Tuhan mempersiapkan diri, mari kita mengangkat pujian Kupandang Wajah-Mu. Dengan kekuatanku
Silakan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu sehingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, di dalam persekutuan doa Eksadai. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami sudah menaikkan puji-pujian kami ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengangkat setiap beban-beban pokok yang ada di dalam dunia ini ya Bapa. Inilah beban doa kami yang pertama ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi penginjilan dan pelayan kasih gereja Tuhan di dunia dalam pembangunan fisik maupun spiritual. Pelayanan Tuhan, pendeta, penginjil, penatua, diaken dan koster, organisasi fungsional dan kategorial gereja, jemaat dalam pertumbuhan iman, orang-orang yang menentang Injil Tuhan, orang-orang yang belum menerima Tuhan. Inilah Tuhan pokok-pokok doa dan penginjilan yang ada ya Bapa. Mari Tuhan tolong dan kiranya Tuhan Yesus mau mendengar apa yang kami naikkan saat ini Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan, Engkau memberkati sehingga setiap tantangan yang mereka hadapi, mereka boleh lewati dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Setiap jiwa-jiwa pemberontak yang ada, Tuhan kuasai mereka, Tuhan yang dapat mengubah mereka sehingga mereka dapat menangkan oleh-Mu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan beban doa yang kedua ya Bapa. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara dalam berbagai bidang legislatif, eksekutif, yudikatif di atas pusat, provinsi, kota dan kabupaten, TNI, Polri, dan PNS, orang-orang yang berusaha pada sektor swasta dan informal, keamanan dan kerukunan warga Kota Kupang, peperangan, pertikaian antara bangsa, suku dan agama, bencana alam yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau mau menolong mereka Bapa, supaya tugas yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa dapat mereka jalankan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk negara kami, untuk bangsa kami, untuk daerah kami, terkhususnya Nusa Tenggara Timur terkasih, kota kami, Kota Kupang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati kota kami ya Tuhan dan jauhkan dari segala macam hal yang buruk, segala malapetaka dari kota kami ya Tuhan, sehingga menjadi kota yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan beban doa yang ketiga ya Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang sakit di rumah dan di rumah sakit, warga miskin, janda, randa, yatim piatu, serta orang terlantar yang butuh pertolongan, orang-orang yang ditindas dan mencari keadilan, keluarga Kristen, orang-orang yang terikat oleh kuasa gelap, narkoba, HIV/AIDS, free sex, LGBT, rokok, miras, aborsi, dan serta pesta pora, orang-orang yang cacat fisik maupun mental. Tuhan Yesus tolong di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sumber pemulih dan penyembuh bagi anak-anak-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan tolong mereka dalam kesesakan mereka, kekurangan mereka, dan dalam keterbatasan mereka. Mereka tidak berpaling, sehingga mereka tidak berpaling daripada-Mu ya Tuhan, dan terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah setiap pokok doa beban kami yang tidak sempurna, namun kami yakin, percaya di dalam Engkau selalu ada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih untuk anak Tuhan yang telah membawakan kita dalam ketigabungan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Mama Saudara semua, kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Namun sebelum itu, mari kita saling berjabat tangan dengan kiri kanan kita dan bilang Tuhan Yesus baik. Tadi masih lihat ada yang sana senyum-senyum. Biarlah kita tetap bersuka cita. Dan saya akan membuka ruang kesaksian. Mungkin selama 1 minggu ini Bapak Mama Saudara semua ada penyertaan Tuhan yang dapat dibagikan kepada kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Namun sebelum itu saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Mari sambil berpelukan kita menyanyikan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, Yesus, Yesus di atas jalannya. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Dari Bapak Mama Saudara semua ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Baik, Mama Kori. Baik, Shalom. Saya mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi saya, sehingga saya bersama keluarga masih ada sampai dengan saat ini. Saya juga mengucap syukur di mana beberapa minggu yang lalu saya datang di sini untuk Adi Valen berdoa bagi saya, di mana anak mantu saya punya motor itu orang curi. Tapi puji Tuhan, waktu Kak Valen berdoa, Kak Valen bilang ini son lama nanti motor ketemu. Yang penting kuat berdoa sungguh-sungguh, pasti motor akan ketemu. Dan puji Tuhan,
minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, karena hari Jumat malam, dengan jam 11:30 malam saya ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal, nomor baru. Jadi waktu itu sudah dia telepon ulang 2 kali. Saya bilang angkat tidak. Nah, saya punya adik sepupu ada opname juga di rumah sakit Siloam. Jadi saya bilang, aduh, jangan sampai ada apa nih kok. Dia angkat begini, ini orang bilang, selamat malam ibu, saya polisi dari Camplong. Aduh, sebut polisi dari Camplong, ini betaku, ini polisi, supaya beta dengan tengah malam, ini kenapa? Jadi waktu itu beta bilang, iya karena Pak? Dia bilang, saya nama Pak David. Saya ada kirim foto di ibu motor, karena saya ada lihat ibu punya postingan di FB itu. Makanya saya lihat ibu punya nomor, saya telepon. Ibu punya motor itu kami sudah temukan, dan tadi siang kami sudah temukan, dan sekarang motor ada amankan di Polsek Camplong. Jadi saya bilang, aduh puji syukur. Waktu itu juga saya bilang, dia tunjuk dulu ini motor. Saya bilang, saya tidak begitu kenal ini motor karena tidak ada DH lagi, saya tidak kenal. Tapi di dalam bagasi motor itu ada dompet, dan di dalam isi dompet itu ada KTP, BPJS, STNK. Kalau bisa Bapak foto, kok beta lihat. Dan waktu dia foto, beta lihat ini beta pun anak mantu pun foto. Jadi bila itu Bapak itu beta pun anak mantu pun ini apa motor yang hilang. Puji Tuhan, kalau kotong berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menjawab kotong pun berdoa. Dan beta bersyukur karena beta anak mantu pun motor ada kembali. Itu karena berkat dukungan doa juga dari bos saudara semua. Mungkin ini saja yang saya mau bersaksi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adi. Baik, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin Bapak Mama Saudara masih ada yang mau bersaksi. Saya masih membuka ruang kesaksian. Kalau tidak ada, saya akan menutup ruang kesaksian, dan kita akan lebih banyak lagi untuk mendengarkan kesaksian lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Berti Mesa, dan kita akan mengangkat pujian yang mengatakan firman-Mu ya dan amin. Mari kita rapikan sikap duduk kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Janjimu menopangku.
lebih sungguh lagi kita mengangkat pujian ini dengan pujian yang mengatakan firman Dia dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hamba Tuhan saya persilahkan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa minta tuntun Roh Kudus untuk kita sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang ada. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami berikan kepadamu Bapa. Kalau malam hari ini kami ada kembali sini semua oleh karena anugerah Bapa. Dan karena kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kami rindu untuk merenungkan firman-Mu sehingga kami ada di sini. Mari Tuhan, sucikan kuduskan kami anak-anak-Mu semua Bapa, khususnya hamba-Mu yang ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba menyadari hamba penuh keterbatasan Bapa. Oleh sebab itu ampuni hamba-Mu, sucikan kuduskan layakkanlah hamba di sorga. Bahkan setiap anak-anak Tuhan rumah dengar, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Jam penyampaian firman Tuhan kami taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom. Shalom. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang punya persekutuan doa El Shaddai. Bahkan berterima kasih juga bagi pengurus yang sekian kalinya masih percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Sebelum Kak Valen berangkat, satu hari baru berangkat sudah kasih tahu bahwa sudah WA bilang ingat kau firman. Dan memang waktu itu saya bilang bisa, tapi saya dalam keadaan sakit yang sama sekali tidak berdaya, lemas betul-betul. Dari hari Sabtu kami ada kegiatan persekutuan doa, ada beberapa abang pengurus persekutuan doa di wali kota, dan saya juga ditunjuk sebagai abang pengurus. Jadi capek hari Sabtu pagi, terus lagi hari Minggu. Begitupun kami pendeta punya mertua meninggal, jadi siang habis pelayan Bapak Linus langsung kami ke sana, pulang malam. Dan pulang saya mulai rasa menggigil demam dan tidak bisa-bisa. Tapi kalau Valen WA saya balas bilang oke kakak. Dan sesudah saya balas WA saya bilang oke, saya bilang bagi doa dan bagi Tuhan. Kalau Tuhan biarkan saya sakit terus, apa yang saya harus lakukan pada hari Minggu nanti. Dan puji Tuhan, mulai dari hari Senin itu kami semua tidak bisa buat apa, makan hari Selasa tidak makan sama sekali lagi, kan semua sakit habis. Jadi hanya bisa meraih pegang-pegangan dinding, bawa ini tembok, kopi minum air di belakang. Es kembali tiru lagi baru lambung kamu mulai sakit sekali. Tapi saya bersyukur bahwa hari Kamis itu saya agak sembuh sedikit.
terus masih melayani sampai sore malam hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk para pengurus tempat ini masih percayakan saya untuk sekian kali untuk melayani tempat ini. Firman Tuhan yang saya ambil untuk kita sama-sama merenungkan pada malam hari ini di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke 20. Nanti saya mohon kesediaan Kakak Nona Kivi di belakang untuk membacakan untuk kita semua. Dan di belakang kain belum ada dapat bagian pada malam ini. Kakak Nona bacakan untuk kita semua. Markus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke 20. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pergilah dan mulailah memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Terima kasih kakak, Tuhan Yesus berkati. Shalom sekali lagi Bapak Mama semua. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kalau malam hari ini kita masih ada satu anugerah Tuhan luar biasa. Hari ini baru tanggal ke-19 di tahun 2025 ini. Tapi banyak hal yang sementara terjadi di mana-mana yang sangat menakutkan. Kebanyakan laki-laki gantung diri. Bahkan ada buang bayi sana sini. Bahkan banyak hal yang sementara terjadi. Lalu hal itu ketika saya baca dan saya merenungkan, saya bilang, Tuhan, kenapa mereka punya pikiran buntu seperti itu? Laki-laki juga tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang dia bisa ambil keputusan untuk bisa bunuh diri. Itulah hidup orang-orang yang tidak selalu dekat diri dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dekat diri dengan Tuhan, masalah kecil sekalipun kekasih Tuhan, keputusan terakhir bahwa selesai sudah dengan gantung diri. Kita banyak berdoa untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, supaya hal ini jangan terjadi dalam kalangan kita anak-anak Tuhan. Kalau baca di media kekasih Tuhan, kadang-kadang saya bilang orang ini tidak pakai pikir, begini dan begitu kok. Macam mereka sudah suci, ada bilang begini, aduh terlalu hal yang terlalu mengerikan betul-betul kekasih Tuhan. Karena ketika mereka mempunyai beban permasalah, mereka tidak datang kepada Tuhan. Tetapi yang mereka datangkan yaitu tali. Dan akhirnya mereka menghembuskan nafas terakhir dengan tali. Firman Tuhan katakan bahwa orang keras yang kasih Tuhan dirasuk oleh roh jahat. Dan firman Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan Yesus tanya kepada dia, siapa namamu? Dia katakan bahwa legion, kami banyak. Nah kita tahu bahwa kalau legion atau banyak setan itu dia punya tindakan itu seperti apa. Dan orang itu dirasuk seperti apa kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau baca dari ayat 1 sampai ayat semua itu katakan bahwa orang ini selalu dirantai. Tetapi rantai itu dilepaskan. Bahkan dia selalu berkeliaran di setiap kubur-kubur yang ada. Dan orang selalu takut untuk bisa melewati itu. Karena orang ini jahat, namanya legion merasuk itu terlalu jahat sekali kasih Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan Yesus turun dari perahu kasih Tuhan, orang ini datang mendekati Yesus. Dan bilang, apa urusanmu, hai engkau anak Allah? Itu kata iblis. Karena iblis yang dalam punya tubuh itu legion terlalu banyak sekali. Ayat yang ke-15 kita langsung saja. Mereka datang kepada Yesus
dan melihat orang yang kerasukan duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ketika orang kerasukan roh jahat ini kekasih Tuhan sudah dilepaskan oleh Yesus, dan semua orang menceritakan hal itu di setiap kampung-kampung yang ada, dan orang bertanya-tanya dan mereka heran dan mereka datang melihat apa itu yang sementara terjadi. Firman Tuhan katakan bahwa mereka datang dan mereka melihat orang itu sudah duduk dengan pakaian yang rapi, duduk di kaki Yesus. Mereka heran, kok tadi orang ini dia kerasukan legion seperti ini dan itu, tetapi sekarang dia sudah waras, dia sudah pakaian yang rapi dan dia duduk di kaki Yesus. Saya mau katakan kepada kita semua kasih Tuhan, saya dan saudara-saudara semua, bahwa ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, apa kita menjauh daripada Tuhan atau tetap duduk di kaki Yesus untuk memuliakan Dia? Kita belajar daripada orang yang kerasukan roh jahat ini. Setelah ditolong oleh Tuhan, dia tidak kemana-mana, tetapi dia duduk di kaki Yesus. Dan orang datang tanpa dia bersaksi, orang datang melihat dia kok dia sudah waras sekali. Banyak orang ketika sudah ditolong oleh Tuhan, ini pun terjadi keluarga saya juga ada. Ketika berdoa dan Tuhan sudah tolong mereka, Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah meluputkan mereka daripada lembah maut sekalipun, ketika itulah mereka mulai menjauh. Sakit dulu, mau butuh berkat dulu, baru bisa datang kepada hamba Tuhan kau berdoa. Tetapi setelah berdoa dan sudah ditolong oleh Tuhan, semua menjauh. Kita belajar ke orang gerasa ini kekasih Tuhan. Ayat yang ke-16, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Mau menyelamatkan satu jiwa kasih Tuhan harus ada pengorbanan. Babi yang 2000-an ekor itu, ketika setan itu minta bahwa jangan binasakan kami, tetapi izinkan kami masuki babi-babi itu. Dan digerasa babi sekian ribu itu menjadi korban demi untuk menyelamatkan seseorang. Jadi kalau kita untuk datang kepada Yesus menerima sesuatu itu harus ada pengorbanan. Saya percaya bahwa beribadah seperti ini pun pasti ada cemooh-cemooh untuk gerak tempat ini. Dan kadang juga saya pernah dengar juga. Saya pernah tantang sesuatu orang, dia datang miringnya tanah, dia bilang begini. Lu pikir ini apa Valen juga? Kenapa? Memang saya pergi. Itu orang terlalu keras sekali. Jadi kami menjauh. Dia keras di apa kakak? Dia omong ini tidak tahu. Saya bilang kalau kita sudah dewasa harus makan makanan yang keras. Kalau kita mau supaya hidup kita harus dituntut oleh Tuhan. Kalau orang omong, kalau kenapa ada pribadi bertobat, rubah toh? Untuk apa? Saya bilang saya tidak lihat itu pribadi. Tapi saya melihat itu persekutuan doa. Dan selagi masih dikasih kepercayaan, bukan saya hebat. Saya bilang begini. Dia sudah kan sekitar 3 kali. Lalu saya kasih tahu dia bahwa sudah cukup, sudah kalau kamu tidak pergi juga Tuhan bilang satu saat batu-batu itu bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak pergi tidak apa-apa. Kenapa kakak menjauh begini dan begitu sudah. Terakhir dan saya kasih dia sudah pergi tidak kembali lagi sampai sekarang. Saya bilang begini bahwa kalau orang firman Tuhan keras tidak suka, tetapi kalau duduk kok ngerumpi laki-laki, karena suka ngerumpi juga. Ngerumpi kok cerita orang kejelekan itu rajin sekali. Lama 1-2 jam mereka tidak akan beranjak. Jadi memang kalau kita mau datang kepada Tuhan, banyak pengorbanan. Kita berdoa-berdoa seperti tadi memberi kesaksian bahwa pasti orang ini dong berdoa-berdoa keluar motor hilang begini itu. Tetapi ketika motor hilang bukan datang cari dukun, cari orang pintar, mencari tahu di mana, tetapi datang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup untuk menolong, melepaskan, menjawab setiap doa yang kita ada dalam pergumulan kita. Doa kita naikkan, tidak pernah sia-sia. Saat kita berdoa dan menyerukan punya nama, Tuhan tahu bahwa kita sebentar butuhkan sesuatu. Orang kerasa ini, begitu diikat oleh legion, tetap ketika datang pada Yesus, Yesus melepaskan dia. Tetapi harus ada harga yang dibayar. Kalau kita mau diselamatkan, kita mau supaya Tuhan tolong kita. Orang-orang bagaimanapun tidak usah peduli. Kalau ada waktu mau datang ibadah, datang saja. Tidak ada orang yang bisa rugi di kita kalau kita datang beribadah. Lu yang lu yang rugi sendiri. Ayat yang ke-17, lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka.
Ketika orang Gerasa tidak membutuhkan Tuhan lagi dan mereka mendesak supaya Tuhan tinggalkan daerah mereka karena pengorbanan ada, Tuhan Yesus jalan. Tentang katakan bahwa Tuhan Yesus naik ke perahu dan Tuhan Yesus menyeberang. Ketika kita tidak membutuhkan Tuhan, Tuhan kasih tinggal. Yang rugi siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan tidak rugi. Kita binasa, Tuhan tidak rugi. Kita yang rugi sendiri. Ayat ke-14, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang-orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Orang ini ada kesadaran, dia tahu diri bahwa siapa Yesus itu dan siapa menolong dia. Sehingga ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia bilang, kalau Tuhan berkenan, saya ikut Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu diri. Kita sudah ditolong oleh Tuhan, sudah berkati oleh Tuhan. Bukan diberkati kan kita kaya raya. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih memiliki nafas, masih memiliki segala sesuatu yang ada pada kita, itu adalah satu anugerah Tuhan luar biasa. Anugerah Tuhan luar biasa. Nah, apa kita bisa balas kasih Tuhan? Berbahagialah orang yang sadar bahwa, oh, saya memiliki ini, saya bisa buat ini oleh karena Tuhan. Nah, kalau oleh karena Tuhan, apa kita bisa balas kasih Tuhan ke kasih Tuhan? Kita hanya balas dengan kita duduk seperti untuk merenungkan dia punya firman-Nya, dia punya perintahnya, apa yang perintah Tuhan dalam firman ini kita lakukan. Kafani bersama dengan Injil Mawabang. Kalau mereka tidak sadar bahwa mereka dipanggil untuk melayani, untuk apa kau cari orang di Alor sana, apakah pura-pura di Kupang? Waktu Kafani sebelum hujan naik turun dari bukit, sudah seindah dan di rumah dan Kariko dan punya tanah dan itu Kak yang bilang ini bisa ikut, bilang kakak saya tidak bisa ikut karena masih ada urusan ini dan itu, dan memang saya tahu bahwa ada kami dikukuhkan di persekutuan doa di wali kota sebagai pengurus, dan saya tahu itu dan saya tidak akan berangkat. Dan memang waktu Kak Valen mau berangkat itu hari Selasa, hari Senin saya sudah sakit, sudah mulai sakit. Dan Kak Valen menggabi ini tempatnya begini, nih kok memang kalau pernyataan Tuhan jalan kakak, pasti Tuhan akan menyertai. Dari kemarin dulu kok saya selalu hubungi, memang tahu bahwa Tuhan menyertai, tetapi sekarang kan doa semalam, pagi-pagi saya telepon kakak dong bagaimana, jadi waktu di kampung tidak bisa dihubungi, tapi di Kalbai dia bilang sudah kami pulang di sini menunggu kapal untuk kembali, tapi ingat pelayanan dulu ya kakak, saya siap. Mau firman satu bang bagaimana tetap saya siap. Karena ada kesadaran bahwa kita dipanggil untuk kita melayani. Jadi talenta yang ada pada kita itu dikasih Tuhan. Biar orang-orang bilang, kok dia berdoa bisa bangun, dia mau film bisa bangun. Lakukan saya, nanti Tuhan yang menyempurnakan. Kita sadar bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Ceritakan itu kepada semua orang lagi. Seperti orang yang kerasukan roh jahat ini. Dia sadar bahwa Tuhan sudah menolong dia dan dia mau balas kasih Tuhan yang mau mengikuti Tuhan. Ayat yang ke-18 bahwa Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana telah mengasihani engkau. Tuhan bilang sama orang yang kerasukan roh jahat ini, bilang, tidak usah ikut, pulanglah ke rumahmu, ke kampung halamanmu, ke tetanggamu, dan ceritakan apa yang sementara kau alami Tuhan yang sudah buat atas dirimu. Jadi orang ini pun taat. Apa pesan Tuhan kepada dia taat dan dia lakukan. Dan dia pulang dan menceritakan semua di beberapa tempat bagaimana Tuhan sudah buat sesuatu dalam dia punya dirinya. Kadang orang kurang bersaksi bahwa kalau Tuhan sudah berkati, atau apalagi kalau bilang masalah kurang bersaksi. Tetapi sebenarnya bahwa kita bersaksi itu supaya memuliakan Tuhan. Jadi orang bisa, oh dia ada punya pergumulan, tetapi dia tetap dia datang beribadah, dia tetap melayani. Karena orang bilang kalau masalah tuntas baru bisa melayani. Kalau saya punya pribadi, saya pikir bahwa selagi kita masih di dunia ini, masih ada nafas hidup, masalah tidak akan berakhir. Kapan menghembuskan nafas terakhir, tidak ada masalah.
Yang tidak punya masalah anak yang umuran 0 tahun sampai 5 tahun atau sampai 7-8 tahun. Mereka itu tahu, tidak tahu masalah ini apa. Mereka tahu apa yang mereka butuh ada. Itu namanya belum tahu masalah. Tetapi kita setelah sudah umur sampai belasan tahun ke atas kita sudah tahu namanya pergumulan. Tetapi pergumulan itu tidak membuat saya dan saudara untuk menjauh daripada Tuhan. Beban itu ada. Tetapi datang letakkan itu di bawah kaki Yesus. Tuhan sanggup. Legion ini Tuhan sanggup dalam sekejap Tuhan angkat ini orang legion ini dan Tuhan angkat orang kerasukan roh jahat ini. Tuhan pakai dia untuk memberitakan Injilnya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa Tuhan itu lebih daripada masalah yang saya dan Papa Mama alami dalam hidup ini. Dalam masalah sekalipun Tuhan ada. Dalam lembah maut sekalipun Tuhan ada. Firman di dalam Mazmur, tidak salah Mazmur 29 katakan bahwa kebesaran Allah dalam badai. Dalam badai sekalipun Tuhan ada. Tetapi apakah setiap masalah yang kita alami kita menghadirkan Tuhan atau tidak? Kita mau libatkan Tuhan atau tidak? Atau kita serahkan itu kepada Tuhan atau tidak? Kalau firman di dalam Matius pasal 11 ayat 28 tidak salah katakan bahwa marilah kepadaku hai kamu sekalian berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Kita punya beban berat, kita punya pergumulan. Tetap mau datang kepada Tuhan atau mau datang pada dunia? Dunia tidak pernah menjanjikan untuk bisa menolong saudara dan saya sampai pada kesudahannya. Dunia itu menolong sekejap dan menyusahkan kita. Menyusahkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah seperti dunia. Tuhan menolong, Tuhan berikan keselamatan, kekekalan kepada saya dan saudara. Ketika kita hadapi beban pergumulan berat datang pada Dia. Kalau datang pada Tuhan, berdoa dan berdoa belum ada jawaban, mulai koreksi diri. Ada apa sebenarnya sampai beban itu belum dijawab oleh Tuhan? Saya selalu katakan bahwa saya punya pergumulan terlalu berat-berat semua. Dan bukan saya bilang saya tidak minta dukungan doa dari anak-anak Tuhan, saya selalu minta. Tetapi kalau sudah berdoa satu kali dan saya tahu, begini saya mulai ambil sikap tindakan iman. Karena kalau baca firman dari Kejadian sampai Wahyu itu, Tuhan Yesus sudah buat banyak mujizat, khususnya perjanjian Tuhan Yesus buat banyak mujizat. Orang mati bangkit, perempuan pendarah 12 tahun bisa pendarah stop disembuhkan. Lazarus yang 4 hari mati bangkit kembali. Anak Yairus juga bangkit kembali dari kematian. Tuhan Yesus katakan bahwa para perempuan pendarah bilang, imanmu yang menyelamatkan engkau. Tuhan mau melihat bagaimana iman saya dan saudara ketika kita menghadapi pergumulan. Saat-saat inilah Tuhan sementara menguji iman kita masing-masing. Tuhan izinkan satu belum selesai, Tuhan izinkan satu lagi. Tuhan mau melihat bagaimana kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Apakah masalah itu, pergumulan itu menjadi penghambat kita datang pada Tuhan? Kita tidak boleh mengecilkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara besar. Ribuan tahun lalu orang merasa dikempar oleh legion ini. Tetapi Tuhan hadir dan Tuhan melepaskan orang itu dalam sekejap. Kadang-kadang kita tidak tahu waktunya Tuhan itu kapan untuk saya dan saudara. Kadang-kadang kita berdoa sepertinya kesudah jadi jenuh lagi. Tetapi saat-saat itulah Tuhan bilang, oh dia tidak bisa berdaya lagi. Saya langsung jawab. Kemarin 3 hari lalu dikasih Tuhan, saya ada pelayan di salah satu PD. Terus saya sudah bilang sama ketua PD, saya bilang bahwa ini kakak jamara ya, saya bukan saya ini, tapi kalau saya pelayanan di kakak dong, tidak boleh kasih saya ini berkat, karena saya pun berkat Tuhan sudah siapkan. Saya ada kasih tahu di beberapa PD, jadi saya bawa firman, saya ambil nota buat kasih ini orang. Saya bilang kakak, bacain nota, dia baca, dia kirim-kirim kepala. Jadi kemarin baru telepon saya dengan begini, mungkin sedikit kok BA, maka tidak tadi bukan begitu kakak. Saya tahu bahwa kakak yang orang ada dalam persekutuan doa ada 10 orang. Kalau kasih satu kasih 2.000 berarti 20. Lalu kakak bisa ditambah untuk saya lagi. Sedangkan saya datang di kakak ini hanya uang transport 10.000 saja.
Masa kok saya harus kali bagi dengan Tuhan? Kakak tidak boleh. Saya tahu saya punya kebutuhan Tuhan selalu penuhi. Tapi KB ini saya tidak suka. Kakak tidak suka, tapi itu yang saya suka. Kakak taruh di kotak pelayanan situ. Puji Tuhan. Kemarin ada orang ini telepon saya. Ini kakak di mana? Saya di saya punya rumah toh. Kakak lihat cek rekening dulu. Ada apa dari saya punya rekening? Kakak cek dulu. Saya ini cek. Kok ada uang 1 juta ini dari mana? Baru bilang ini sedikit kakak. Nanti saya bilang, aduh ini sudah banyak dengan kakak. Saya dulu renungkan bahwa saya 2 minggu saya melayani full sampai saya sakit. Tapi Tuhan bayar, Tuhan tahu bahwa saya membutuhkan berkat Tuhan siapa. Makanya saya bilang bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita jangan kali bagi dengan Tuhan. Kasih keluar uang 10.000, 20.000, 30.000 uang untuk uang transport. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup untuk kembalikannya berlipat kali ganda. Tadi siang saya doa, saya bilang, aduh Tuhan ini hujan terus begini bagaimana? Saya pompain buka suruh lagi, Tuhan tolong. Tadi mau perpilih, tapi hari Minggu toko orang tidak buka. Saya bilang, Tuhan kalau berkenan, 6:30 Tuhan tolong hentikan hujan. Tapi tidak pun Tuhan, saya tabrak hujan untuk saya jalan Tuhan. Saya mau Tuhan tolong saya dan saya punya kepala suka saya, Tuhan tolong. Ya puji Tuhan saya jalan tidak ada hujan. Saya temukan ini sidang Ita, kami jalan sama-sama. Saya mau katakan bahwa sungguh indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kalau masih ada waktu, kita cari Tuhan. Jangan sampai satu saat Tuhan sudah kirim kelaparan seperti firman dalam Amos itu, bahwa satu saat Tuhan akan kirim kelaparan ke negeri ini. Bukan lapar akan makanan, haus akan air, tapi akan firman Tuhan. Sekarang waktu untuk kita mencari Tuhan. Sementara kita mempersiapkan firman Tuhan sungguh dalam hati kita sebagai makanan, kita siap dalam lubuk-lubuk kita. Sehingga pada saat kelaparan pun kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan jiwa kita. Persekutuan doa dekat itu, mari kita ambil waktu untuk kita pergi beribadah. Kalau saya tidak ke sini berarti ada pelayanan di lain. Atau pokoknya tidak ada di rumah lah begitu. Tadi sebenarnya ada tugas lain, saya bilang aduh jangan, ini saya sudah jawab kafalan sebentar, tapi beliau sudah membantah banyak doa saya itu berat sekali untuk saya. Jadi dikasih Tuhan, apa yang saudara dan saya sudah alami dalam hidup ini, mari kita ceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sudah baik, sangat baik. Seperti itu beliau katakan bahwa orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kita boleh ceritakan kebaikan Tuhan, mau dengaran tidaknya, tugas kita untuk menyampaikan. Sekarang juga orang melihat daripada pribadi kita tanpa kita bersaksi pun. Orang tahu bahwa orang-orang berdoa seperti ini. Orang ini pernah orang mati dong ajak saya untuk apa itu barang itu pakai apa, hitung-hitung apa kok namanya apa. Aja terus saya bilang begini, untuk apa ini, mari ku sama-sama, maaf saya tidak bisa begitu. Nah ini mereka undang saya untuk berdoa untuk arwah yang sudah, orang yang sudah meninggal 3 hari. Jadi ini kan masih keluarga yang undang bilang mari berdoa untuk 3 hari. Sampai-sampai saya bilang ini, saya tidak bisa berdoa untuk orang mati, kalau berdoa untuk orang hidup, untuk Tuhan kasih kekuatan, oke. Jangan berdoa untuk arwah supaya ini begini, saya tidak. Langsung saya ambil Alkitab dan berdoa. Saya bilang Tuhan kasih kekuatan pada orang ditinggalkan supaya mereka kuat mampu hadapi segala sesuatu yang ada. Tuhan jadi istri, Tuhan jadi suami, Tuhan jadi anak penolong kehidupan mereka. Tuhan berkati makanan yang ada yang sudah siap untuk semua menikmati untuk memuliakan Tuhan. Habis itu oh itu namanya bingo, dong tahu saya bingo. Habis itu 3 hari kemudian bilang begini, kau tuh coba lu mau, saya bisa orang berdoa ke sok suci saya. Ajak begini mereka tidak masuk, maaf saya tidak bisa, bukan sok suci tapi saya tidak bisa begitu. Masa kau ajar saya untuk berdoa untuk orang mati? Memang berdoa saya tidak tahu berdoa itu. Jadi kadang-kadang kita diuji kekasih Tuhan. Jadi kita berhati-hati di dalam segala hal. Berhati-hati di dalam bergaul. Di mana kita berkasih Tuhan. Setiap ajakan datang, tawaran datang,
doa-doa diam-diam dalam hati, doa dalam hati, Tuhan apakah ini bagaimana. Jadi kalau firman Tuhan dalam hati kita, kita bisa membedakan mana baik mana tidak baik. Dan kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, mari kita tetap selalu sama-sama dengan Tuhan. Sama-sama dengan Tuhan, seperti apa kasih Tuhan, duduk seperti ini. Dan setiap persekutuan doa yang ada, kita akan dengar firman Tuhan, kita akan dituntun. Bahkan setiap kesaksian ada, selalu menguatkan iman percaya kita. Seperti kesaksian Mama tadi bahwa motor bilang kata cari kafale. Saya mau cari file untuk apa? Dia bukan Tuhan Allah, tetapi dia sebagai hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Dan ketika dalam doa Tuhan beritahukan apa dan Mama kasih kita berarti iman dan hal itu menjadi kenyataan. Nah, kesaksian seperti ini menguatkan iman percaya kita bahwa betul kalau kita ada punya pergumulan, doa seperti ini ada jawaban. Tetapi pesan Tuhan bahwa banyak berdoa, bukan kalau sudah tahu bahwa Tuhan bilang Tuhan akan tolong, lalu kau tunggu diam-diam sudah tidak bisa, harus ambil dengan tindakan iman. Makanya saya bilang bahwa di setiap persekutuan doa ada, iman kita bertumbuh lewat firman Tuhan, bahkan lewat kesaksian yang ada. Dan ingat sekali lagi bahwa kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah merasakan kuasa Tuhan. Tuhan sudah melepaskan saya dan saudara daripada setiap tekan-tekan yang ada. Mari kita tetap ada dengan Tuhan. Sehingga kita jangan jauh. Kalau kita jauh daripada Tuhan, hidup kita percuma. Nanti ada masalah sedikit, tali datang, racun datang, indah itu datang. Makanya tahun 25 dikasih Tuhan, kita banyak dekatan diri dengan Tuhan. Dan jangan jemu-jemu datang untuk minta dukungan doa pada setiap anak Tuhan yang ada. Kalau rasa tidak bisa lagi, cari hamba Tuhan cepat didoakan. Karena iblis begitu bekerja dengan keras untuk mau menjatuhkan, mencelakakan setiap anak-anak Tuhan. Karena iblis tahu bahwa sudah waktunya, saatnya sangat dekat, singkat untuk dia binasa, sehingga dia mau cari orang untuk bisa sama-sama. Dan kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, kita nyondong kekasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat pada malam hari yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan mari kita belajar daripada orang kerasa ini kasih Tuhan. Ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan. Dan apa pesan Tuhan kepada dia, dia lakukan. Dia memberitakan firman di keluarganya, kampung halamannya dia, bahkan di daerah sekitar yang ada, bahwa Tuhan sudah buat banyak perbuatan baik kepada dia. Dan kita rasakan, kita ceritakan bagian itu juga kepada keluarga kita. Supaya mereka juga tahu bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, ada jalan keluar bagi setiap orang yang mempunyai beban pergumulan hidup. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh berkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan yang ada. Bapa di surga, hamba sudah selesai berbicara. Hamba menyadari Bapa bahwa hamba sampaikan tidak sempurna, tapi biar Roh Kudus-Mu selalu sempurnakan. Roh Kudus-Mu selalu mengartikan kepada kami semua Bapa di surga. Baik hamba yang sampaikan, anak-anak Tuhan mendengar. Biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan boleh belajar pada orang gerasi Bapa di surga, bahwa ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia tetap duduk di kaki Tuhan. Dan apa pesan Tuhan kepada dia, dia tetap melakukan itu. Dia bisa menceritakan pertolongan Tuhan kepada dia untuk sesama dia, sehingga mereka sama-sama diberkati. Terima kasih banyak Bapak di surga. Tiba saat ini kami akan berikan persembahan. Biar setiap persembahan yang ada akan berkati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak di surga. Amin. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak saudara semua, kita masuk dalam persembahan dan kita akan mengangkat pujian yang mengatakan aku diberkati. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiapmu nyata bagiku, hikmat kebajikan
Kita akan masuk dalam ruang informasi. Baik, shalom. Shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik. Dia mengumpulkan kita di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing di dalam persekutuan doa El Shaddai pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Mama Saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi pelayan altar pada malam hari ini, Singer Kaintan Kevi Tungga, pemusik Kariko Kevi, pemazmur Ibu Nengsi Kolokota, pendoa beban Ibu Susan Baan Kalampung, kesaksian dari Mama Kori Raja Manafe, dan pengkhotbah kita Ibu Berti Mesa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Mama Saudara semua, petugas minggu depan akan disampaikan lewat grup WA. Dan waktu gladi setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini, di Rumah Persekutuan Doa El Shaddai. Dan ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan berkat. Dan saya meminta kesediaan dari Mama Bea, Ibu Berti Mesa untuk membawakan kita dalam doa syafaat dan berkat. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian yang mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu sudah berbicara kepada kami bagaimana pribadi orang Gerasa ini ditolong oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap doa dan
Berumur hidup kami anak-anakmu apa ruangan ini. Tuhan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Bapa di surga, kuat iman percaya kami. Sehingga apapun beban persoalan kami hadapi ini, kami jangan putus asa, hilang pengharapan. Tetapi kami datang letakkan itu dibawa ke Yesus. Dan dalam Yesus ada pertolongan jalan keluar bagi kami semua anak-anakmu. Malam hari ini Bapa di surga, kami berdoa sebagai anakmu, Kak Valen, anakmu Ma Ince, anakmu Ma Wabang, yang mereka sementara di alur menunggu kapal Bapa di surga. Bapa di surga, kami percaya bahwa malam hari ini mereka tetap dalam perlindungan-Mu, sehingga tidak ada gangguan apapun mengganggu hidup mereka. Walaupun di sana Bapa di surga, kondisi mereka juga terganggu, tetapi kami percaya bahwa pertolongan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada bagi mereka. Dan biar Tuhan boleh siapkan kapal untuk mereka, sehingga saatnya mereka boleh kembali dengan selamat, dan mereka boleh melanjutkan setiap pekerjaan Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini kami berdoa bagi anggota El Shaddai Bapa di surga yang malam hari mereka tidak ada. Kalau Tuhan dapati mereka dalam keadaan sakit, jangan hentang kasih untuk menyembuhkan. Yang lemah fisik iman Tuhan beri kekuatan. Yang dihalang oleh hujan sekalipun Tuhan, kami mohon dalam nama Yesus tolong sehingga minggu depan mereka boleh kembali untuk duduk sama-sama memuji muliakan nama tempat ini. Kami ada ruangan ini Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi keluarga di tempat ini, Tuhan selalu memberkati menolong setiap hari Jumat bahkan hari Minggu. Ruangan ini selalu disiapkan untuk pergumulan bahkan untuk persekutuan doa. Kami percaya bahwa jerih payah mereka selalu diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi anak Kak Intan Tuhan dalam kehamilan yang ada. Tuhan berkati jalan dalam tubuh anakmu. Allah tubuhmu selalu kuasa dalam Bapa di surga. Biar saatnya Bapa di surga, anakmu boleh melahirkan dan kehadiran bayi itu boleh mensejahterakan kami semua keluarga besar dari tempat ini bagi keluarga Tuhan yang ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa bagi persembahan yang kami sudah berikan, walaupun sedikit sekali persembahan ini Tuhan berkati untuk melancarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebentar kami anak-anak kembali Bapa, baik yang berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat, tuntun kami biar kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian El Shaddai. Berkatnya